Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang lidah ya. Di depan teman-teman ini ada banyak gambar lidah koleksi saya, dan masih ada ratusan lagi di bawahnya, tetapi nggak akan kita bahas satu-satu. Kita akan mencoba untuk mengamati lidahnya itu sendiri, yaitu berdasarkan cat lidahnya masing-masing. Oke, ini adalah chart pengamatan lidah. Judulnya letak gangguan organ pada diagnosa lidah. Jadi kalau teman-teman melihat penampang lidah seperti ini, semua orang yang lidahnya normal pasti punya penampang lidah seperti ini. Jadi lidah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yaitu ujung, bagian depan, bagian tengah, kemudian bagian belakang. Jadi kalau teman-teman melihat penampang lidah atau melakukan diagnosa dalam lidah itu, bagilah lidah itu menjadi 3 secara visual. Anda bayangkan lidah itu terbagi menjadi 3, bagian depan, bagian tengah, kemudian bagian belakang. Bagian depan ini adalah areanya jantung, paru-paru, dan limpa. Ujungnya ini adalah jantung, pinggir atau samping ini adalah areanya limpa, kanan dan kiri. Kemudian di atasnya area jantung ini adalah areanya paru. Dilihat keanehan-keanehan yang ada di situ, misalnya ujung jantung, ujung lidah ini berwarna merah, ujung lidah menghitam, ujung lidah ada bintik-bintik berwarna coklat. Itu ya, diperhatikan. Kemudian pinggir lidah diperhatikan, apakah pinggir lidahnya bergerigi, apakah ada sariawan di pinggir lidah, apakah pinggir lidahnya basah, apakah pinggir lidahnya terlihat menipis kering, diperhatikan. Kemudian pada area paru-paru ini, tadi pinggir lidah adalah miliknya limpa. Kemudian area paru-paru, teman-teman perhatikan apakah di area paru-paru ini ada parit terlihat pecah berwarna lebih merah, diperhatikan warnanya. Kemudian area tengah ini adalah miliknya lambung, liver, dan kantong empedu. Area tengah ini adalah miliknya lambung. Jadi biasanya pada kondisi-kondisi tertentu area lambungnya seseorang itu terlihat terbelah, di sini terlihat terbelah. Kemudian area liver, teman-teman perhatikan ini liver, fotonya terbalik, jadi harusnya liver itu ada di sini di sebelah kanan ya. Harusnya liver ada di sebelah kanan, kantong empedu ada di sebelah kiri. Perhatikan apakah ada kelainan-kelainan yang terlihat di sini. Mungkin lebih merah, lebih menghitam, lebih tebal. Liver dan kantong empedu. Biasanya terlihat gangguan di sini dia berwarna lebih merah, lebih tebal, atau ada bergaris. Kemudian area paling belakang ini miliknya usus besar dan ginjal. Kita lihat di sini lidah ini kan kita lihat ini area usus besarnya ini terlihat kotor. Kemudian warnanya beda, berbintik-bintik. Kita lihat begitulah kondisinya. Kemudian area ginjal. Ini usus besar kotornya terlihat jelas sekali, kondisi usus besarnya tidak sehat. Itu dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana diagnosa lidah ini menggambarkan kesehatan kita secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Pada penampang lidah ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari, yaitu dari ketebalan. Ketebalan lidah. Lidah yang tebal menunjukkan penyakit itu masih baru, sedangkan lidah yang tipis menunjukkan penyakit sudah berlangsung lama atau penyakit sudah berat. Itu dari ketebalan. Kalau dari warna, teman-teman bisa perhatikan lidah yang berwarna putih menunjukkan keadaan dingin atau sindrom dingin, defisiensi yin di organ tubuh, di seluruh tubuh. Kalau lidahnya berwarna merah menunjukkan kelebihan panas di dalam tubuh. Jadi teman-teman coba perhatikan ke lidah-lidah pasien, itu ada lidahnya yang berwarna putih, ada yang berwarna merah.
Kalau lidah itu berwarna putih dengan selaput yang tebal, itu menunjukkan lembab di dalam tubuh. Jadi ada orang-orang itu yang lidahnya itu dia putih, selaputnya tebal. Itu yang berbahaya, karena kalau dalam kondisi seperti itu biasanya penyakit-penyakit dengan selaput putih dan tebal sulit untuk disembuhkan. Harus detox, usus besarnya harus benar-benar diperbaiki, lambungnya harus benar-benar diperbaiki. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu teman-teman melihat kondisinya apakah lidah itu dia bergaris. Kondisi bergaris menunjukkan kondisi panas dan perlukaan di dalam organ. Jadi kalau di lambung di sini ada garis panjang menunjukkan apa? Bisa jadi ada perlukaan di organ tersebut. Kemudian lidah yang miring. Kalau teman-teman melihat lidah miring ke kanan atau ke kiri, itu menunjukkan kondisi angin di liver. Jadi ada lidah-lidah yang lidahnya itu miring ke kanan atau ke kiri. Biasanya terjadi pada penderita stroke, yaitu lidahnya miring ke kanan atau ke kiri. Kalau lidahnya miring ke kanan, berarti anginnya cenderung berada di sebelah kiri. Kalau miringnya ke kiri, cenderung lidahnya ada di sebelah kanan. Nanti teman-teman lihat orang-orang yang stroke itu dia lidahnya cenderung miring ke kanan atau ke kiri, maka anginnya harus dikeluarkan dari dalam tubuh dalam kondisi seperti ini. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana lidah itu tremor. Lidah tremor juga menunjukkan kondisi angin di dalam tubuh yang berlebih. Biasanya diderita oleh para seseorang yang mengalami gangguan vertigo, migrain, kebanyakan angin di dalam tubuhnya. Ada lagi kondisi-kondisi lidah dalam kondisi tertentu, misalnya tidak bisa dijulurkan atau tidak bisa menjulur terlalu panjang sehingga menyebabkan kesulitan berbicara, artinya pelo gitu ya. Seperti kemarin kami kedatangan pasien stroke, lidahnya tidak bisa keluar, kemudian kita akupuntur, alhamdulillah 2 hari balik lagi lidahnya sudah bisa memanjang dan bisa berbicara dengan jelas. Masya Allah, saya juga kaget gitu ya. Ternyata gangguan stroke bisa menyebabkan hal seperti itu. Teman-teman bisa waspadai, lakukan tindakan akupuntur di meridian jantungnya, karena jantung berhubungan erat dengan lidah. Begitu jantungnya diakupuntur, nah insya Allah nanti gangguan lidahnya bisa teratasi. Itu beberapa kondisi lidah, teman-teman bisa pelajari lagi dengan guru-guru yang lain dari buku dan lain sebagainya. Semoga penjelasan saya yang sedikit ini bermanfaat. Selamat. Nah, ini sebenarnya cenderung sebenarnya lidahnya itu normal, orang normal. Sebenarnya orang normal, cuma terlalu lembab di area tengah bawah. Ini dia pola makannya yang Mbak sana biar dilihat teman-teman. Wajah masih terapung. Ketebalannya masih normal. Sebenarnya warnanya juga ini cuma agak pucat itu di belakang. Iya. Berarti ini biasanya apa sesuatu yang dimakan. Karena Pak lidah itu nggak mungkin keluar kecuali apa yang dimakan. Lidah itu nggak mungkin bohong. Jadi suka makan yang lembab dingin kayak buah, gitu, air kelapa, susu kedelai, susu yang 1 literan itu. Nah itu nggak boleh. Buah nggak boleh dulu. Nanti kalau enggak, dia kan nggak naik energi. Daging. Saya kan kemarin rupiah sama Mas Freddy sama Anto, saya kan Mas ya, Bidara di sini. Kayaknya dingin sekali. Iya, enggak boleh. Dingin batu sauda. Jadi kalau kayak gini biasanya saya kasih wangi. Sama dengan wangi, nanti dia memperbanyak air kencing. Air kencing, tapi memperbanyaknya bukan memproduksi air kencing dengan apa? Dengan pelancar kencing kayak misalnya kicibeling, bukan begitu. Tapi dia cairan yang di bawah sama dia dinaikkan untuk disebarkan, Dikeluarkan. terus kerja ginjal, kerja organ untuk membentuk air seni, untuk mendorong, menekan, kerja hidrolik itu diperkuat sehingga dia akan maksimal untuk memeras cairan yang ada di darah yang harusnya keluar. Maka nanti frekuensi kencingnya akan lebih sering, terus badannya ini jadi hangat tapi tidak ini
Hangatnya itu tidak panas, terus keluar keringatnya enak, bukan keringat dingin. Itu. Tapi tangannya dulu. Iya, karena jadi energinya lemah. Sebenarnya kalau sudah mau minum itu selesai, pola makan diperbaiki, terus jangan olahraga selesai. Saya tanya sama yang Mbak Ibu Adit. Itu kalau itu tidak ada, ya sudah ada. Sebab kalau jenengan ya, ini kayak gini, ini pengalaman ya. Ayo. Kalau jenengan merasa dirinya ada, itu akan hadir. Nah itu pemikiran saya. Pikiran Pak dengan mindset-nya. Ya, kalau ini di sini ada nih, di sini ada. Nanti ada Memang beneran. ada tenang. Nah, karena dipikirin akhirnya tadinya cuma lewat, dia mikir saya nih, saya hadir lah, kayak gitu. Ya Allah bisa cara prasangka hamba. Banyak. Nah, itu kan begitu. Karena apa? Saya mending kalau saya doanya dulu belajar, mending saya nggak bisa ngeliat gitu. Karena ngeliat juga takut gitu. Jadi mending saya nggak bisa ngeliat. Itu di satu tempat pelatihan 15 hari, padang kayak gini, kanan kiri itu digoda jin semuanya, hantu semua kan. Di malam dan kondisi kita nggak tidur, digoda semuanya. Ada yang kepalanya doang, ada ini doang. Alhamdulillah saya nggak bisa melihat. Terus di bawah teriak-teriak, diganggu juga yang di bawah. Hanya yang Nasrani kayak gini, kayak model itu. Saya yang lihat itu, masih yang dilihat itu, ya nggak bisa. Tapi ramai satu itu. Saya hanya nonton aja, karena nggak ngerti. Terus ada ini air di kan dulu kan kayak gini. Sinarnya biru, saya lihatin aja. Birunya mana sih? Cuma ketika dilihatin orangnya malah nengok. Mas yang nengok kayak gitu. Kenapa ya? Jadi segen sama saya dikira saya orang pinter gitu. Padahal saya sebenarnya lihat ini yang biru sinar apanya gitu kan enggak kan? Oke ya. Intinya itu Mas. Aslinya jenengan ini tidak ada persoalan di fisiknya ya. Nah, mindset itu Sampai pikiran terus. Pikiran terus apa? Iya, sekarang nggak adil kan ada. ini kurang chi aja, energinya kurang aja. Jadi tapi tidak secara nggak parah banget tidak. Jadi defisien energi saja. Ini biasanya cuma kalau kecapean, kalau sudah kerja seharian itu pengennya ngeletak, kayak gitu ya. Biasanya cuma itu. Tapi kalau lagi banyak aktivitas olahraga kayak yang mengeluarkan keringat nyaman kan? Nggak punya waktu untuk itu. Nggak punya waktu. Kita umat. Tapi kalau misalnya ada waktu kayak gitu lebih nyaman nggak? Iya. Itu aja. Ini sebenarnya pengobatannya itu sederhana. Kalau ada masalah, pengobatannya sederhana. Olahraga selesai. Gerakan fisik aja. Yang menggerakkan itu selesai. Renang Bu, renang. Kalau olahraga Tangannya dikasih. Apa? Suka ini. Sebab kalau jarang gerak ya, ini tubuh kalau jarang gerak, maka sifat dingin itu dia sifatnya apa? Turun ke bawah. Maka dia mesti coba lihat kontur kaki itu, otot itu mengecilnya di sini. Kaki sini, maaf ya. Kaki sini kan? Maka dia ngumpulnya di sini, mesti sini pengennya dipijet. Begitu dipijet bisa tidur nyenyak. Kenapa? Dia lembab, stagnan di situ, akhirnya begitu dipijet lancar lagi kan? kasih sayang. Dan itu kan sifatnya gravitasi turun ke bawah. Darah, karena energinya rendah, maka kemampuan darah untuk naik ke atas, darah kan turun. Yang paling berat itu kalau di sini, kalau di kepala, paling berat itu pas naiknya. Maka sistolik sering naik. Itu turunnya mudah. Yang bawah itu turunnya mudah, naiknya susah. Mesti di diastolik. Kalau Nanti ada rumusnya di nanti kelas lanjutan. kalau badan di anu terasa kayak dipukuli itu Apa? kenapa? Kan Memar-memar. kita kita enggak kenapa-napa tapi di anu aja sakit gitu loh. Oh itu karena jenengan jarang gerak, mesti numpuk di situ. Jadi numpuk. Enggak, ini ada teman saya kan yang kayak gitu. Angin di situ. Oke, Bu Bidan. Apa ya? Sering sakit senit-senit kayak gitu. Ini biasanya kena angin, sering motoran kan?
Iya, dia orang murid ya. Makanya dulu ada kasus ceritanya jantung Pak, saya jantung dari ke dokter jantung akhirnya kan sampai ke apa ini dokter spesialis psikolog lah, bukan malah dokter. Karena apa? Itu dianggap jantung terus kaitannya dengan masalah depresi. Nah saya baca di buku keluaran tahun 80 itu yang nulis dokter Belanda. Maka dokter zaman dulu saya akui hebat-hebat zaman dulu loh ya, ilmu masih menjadi pegangan. Nah jadi sebutkan di situ namanya pleuritis, radang selaput dada. Gejalanya persis kayak jantung koroner. Tapi dia radang selaput dada karena terlalu banyak angin di sini, ototnya mengkeret, sehingga ngerasanya cekit, kadang nembus sampai itu seperti itu. Begitu saya ketemu orangnya, ya katanya jantung Bu, orangnya seger buger. Nah saya ambil di telapak kaki di sela-sela ini, saya pijetin mana yang paling sakit, saya lihat ke area sini, oh, berarti sebelah sini yang paling sakit ya. Berarti dari situ sakit. Begitu situ hilang, ya dari sini hilang. Selesai. Itu kan tipe ini. Tokung kan totok punggung. Kalau itu tokil, totok sikil. Jadi selengkap. Tokung itu sebenarnya adalah sebenarnya akupressor tapi di bagian punggung. Nanti bisa saya ceritain polanya. Ya, nanti kelas berikutnya. Tapi nanti penjelasannya beda sama yang Ustaz Abdurrahman yang tentang topung itu, karena saya berangkat dari holistik, dari pola kaitan satu dengan yang lainnya. Kalau beliaunya kan fokus di situ, dari pengalaman ini dibuat. Nanti pengalamannya dia bisa saya uraikan satu-satu. Ini rumusnya gimana nih? Kenapa ini orang jantung kok ambilnya titik ini, hubungannya apa dengan organ ini yang kemudian mempengaruhi ke jantung? Oke, tapi bisa ambil ke alamnya. Belajar, siap belajar. Normal, coba lihat. Ini kan cenderung merahnya lebih di pinggir, tengahnya ini putih. Ini livernya cenderung ke panas, di sistem cernanya lembab. Berarti tipenya panas, dia makannya banyak yang lembab. Itu masalahnya di situ. Nanti ramuannya yang di pinggir itu di liver itu didinginkan, yang di sini dihangatkan, dikeringkan. Rasanya gitu. Supaya kalau jenengan dominan seperti ini pakai red antibody. Kecuali kalau livernya apa kurang darah itu baru mainnya dibuang. Nanti ada ini ada lembab dahak, tapi dasar tubuhnya Pak. Jadi jenengan antara air putih dengan bukan air putih banyak mana? Itu air putih. Ya. Kopi, jadi kopi, teh, makanan, minuman bersoda kadang Cepat banget. Makanya sudah kesempatan. Jadi sebenarnya merubah pola makan. Kemudian kalau jenengan mau menghilangkan ini sebenarnya puasa, udah ini hilang, terus air putih dominan. Udah selesai sama olahraga semua. Kalau contoh kayak gini, ini jam rapid kemana tadi? Namanya. Ini kalau seperti itu, Kelamaan. yang nanti bermasalah itu nanti di darah. Darah, berarti darahnya kering tapi pekat. Sudah pekat, dia cairannya kurang, cairannya yang kurang pun lengket. Maka kalau dia dikasih air putih yang cukup, ini akan lumayan. Terus kalau mau olahraga, air putih cukup terus menerus 2 liter per hari. Terus jenengan sama olahraga ini lama-lama bersih ya. Sistem. Sederhana, nggak mahal. Puasa. Mau ngambil kacau Air putih. Dawud. Silakan. Nyantai sama kopi. Ini kasus defisien. Satu ini defisien, lidahnya itu flasid itu lunak. Kalau tadi kan lidahnya cenderung otot-ototnya agak kuat. Ini yang namanya defisien, kasus defisien. Nah, ini mudah terserang kelembaban. Jadi gampang dingin, lemah, letih, lesu, nggak tahan AC kayak gitu. Akan garapan lagi nah. Ini sebenarnya ini prosesnya agak lebih lama karena untuk
membuang seperti itu menjadi ototnya kuat itu, orang yang ototnya lembab supaya kuat kan olahraga beberapa saat ya, sampai kemudian terjadi trust yang bagus itu. Ini sama, jadi jenengan itu pola makan diperbaiki, harus ada geraknya yang Geraknya mana? Itu yang gerak cuma Cuma tangan. pasarnya 88 terus akan 10 lebih coba. nanti tremor di sini. Parkinson. Jadi gerak yang kurang itu di sekitar tukang pijat itu lemahnya di pinggul sama lutut. Padahal energi manusia itu di ginjal, dominan di lutut sama ini. Pohon kalau akarnya bagus dia bisa membuat pohon yang ini rindang tegak. Kalau akarnya dia kuat. Tapi kalau lemah pinggang sama lutut mesti daerah atas lemah semua. Makanya tulang belakang itu kuncinya, cara ngeceknya pinggang lutut kuat, nanti tulang belakang kuat, udah selesai. Rajin jalan kaki dan tidak. Balik alamatnya satu lagi, tidak keseluruh. Ini C-nya lemah, tetapi kondisi lidahnya masih ototnya masih kuat, lebih kuat dari ini. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak kesalahan kan? Puasa itu. Jadi gejala-gejala bukan sama yang itu persoalan kesehatan kan nggak terlalu ini kan, jarang ada keluhan yang kecuali capek banget lah. Oke, nggak ada masalah.